Hai guys, selamat datang kembali di Rupiah. Ini udah hari Senin untuk minggu yang baru lagi. Sekarang kita bakal ngomongin satu topik yang menarik tentang caranya gimana kalian bisa mengikuti sebuah peluang sebelum bener-bener muncul profitable. Karena biasanya kalau misalkan kalian sering dengar di dalam dunia blockchain itu kan transparan ya. Semua transaksi itu ketahuan. Orang itu misalkan beli apa terus tiba-tiba itu ngepam atau gimana itu ketahuan semua. Nah, salah satu label yang paling sering mungkin pernah kalian dengar, kalau misalkan belum pernah juga nggak apa-apa, namanya tuh smart money. Kalau diterjemahin ya kayak duit yang pintar atau cerdas gitu kan. Istilahnya kayak investor yang tahu, yang punya pengetahuan, punya wawasan, entah info orang dalam atau mungkin dia cuman awal aja dapat informasi yang bener-bener ada potensi profitable sebelum profitnya itu bener-bener terjadi. Nah, smart money inilah yang kita akan bahas hari ini. Gimana caranya melacak mereka, gimana caranya kita bisa dapat akses yang menarik, biar kalau misalkan ada sesuatu yang sebelum itu ngepam atau gimana kita juga tahu dan bisa masuk investasi awal. Semuanya akan kita kupas hari ini secara mendetail. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu, smart money itu apa sih? Ada beberapa definisi yang berbeda-beda yang saya akan ambil hari ini dari Nansen. Nansen untuk yang belum tahu adalah platform analitik on-chain yang menyediakan banyak banget data-data orang yang transparan, memang udah kelihatan di blockchain, cuman kan kadang ribet untuk dibaca. Dalam tampilan yang mudah untuk dibaca, mudah untuk diakses, mudah untuk pakai filter segala macam. Untuk yang NFT ada filter NFT, DeFi ada segala macamnya tentang DeFi juga. Untuk yang pertama kita lihat pas beberapa bulan lalu dari tahun ini tuh mereka mengubah sedikit tentang definisi dan label-label yang mereka pakai untuk smart money. Nah, yang akan kita lihat di sini itu adalah label pertama yang mereka berikan di bulan Maret. Bulan Maret yang mereka maksud dengan smart money itu penyedia likuiditas. Ini biasanya kalau kayak di DeFi, di DEX itu orang-orang yang naruhin duit, atau kayak staker, orang-orang yang pada staking. Terus ada juga pemain pasar NFT, itu termasuk. Terus ada Flash Boys, yang ini saya kurang tahu sih sebenarnya apa. Tapi terus yang berikutnya tuh funds, kayak dana-dana entah pemodal Ventura, entah institusi, dan kawan-kawannya. Terus ada juga investor dari private sale, yang biasanya penjualannya udah terjadi sebelum public sale, dia dapat harga paling murah. Terus biasanya yang ngebantuin, ngepom-pom sih, ngegoreng juga. Terus sama beberapa lainnya yang termasuk di other. Itu bulan Maret. Tapi kemudian mereka bikin label baru lagi untuk smart money yang sekarang mencakup jauh lebih banyak lagi orang macam-macam. Karena kan sekarang di crypto ekosistemnya udah gede banget. Ada yang cuma nyari airdrop, ada yang memang suka eksplorasi DeFi, ada yang memang maksimalis di beberapa tempat DEX gitu kan. Ada yang trading, ada yang cuma staking pasif, ada yang farming kesana kesini dapetin cuan. Intinya sekarang semua orang ini masuk dalam kategori smart money karena mereka biasanya tuh gerakannya tuh awal banget. Terus dalam beberapa saat kemudian mereka cuan besar, profitable. Jadi orang-orang tuh kayak bertanya-tanya, kok mereka bisa gerak duluan, udah ambil posisi duluan sebelum pumpnya terjadi. Ada yang memang karena beberapa itu analisisnya bagus, ada beberapa yang dapat informasi orang dalam, ada yang beberapa memang udah pengalaman dan tahu gimana caranya ngikutin berita-berita ini sebelum akhirnya orang publik tahu, makanya dia dapat posisi yang mantap. Ada banyak banget, kita nggak bakal bisa bahas semua labelnya di sini untuk hari ini. Tapi dari websitenya Nansen sendiri ketahuan ya, kalau misalkan kita ngeliat labelnya smart money, itu ada termasuk kayak orang-orang yang LP, provide liquidity, ada yang staking, ada fund tadi, Flashboy, smart LP. Tapi dipecah-pecah lagi lebih spesifik, apalagi untuk yang NFT. Karena saya tahu sendiri CEO-nya Nansen ini, Alex, suka banget sama NFT, terutama Pudgy Penguins. Nah, terus kalau dia ngomongin NFT itu macam-macam, ada yang trader, ada yang holder, ada yang early adopter, ada yang minter, ada yang di Solana khusus juga minternya. Private sale investor tadi udah kita lihat, ada yang nge-sweep NFT, ada yang airdrop pro khusus untuk nyari-nyari airdrop yang biasanya dia udah masuk ke platform-platform kecil dulu sebelum ada punya token atau koin, terus dia jadi dapat airdrop gede gara-gara ternyata spekulasinya tepat dan dapat reward airdrop. Jadi intinya apa? Intinya label smart money ini sejauh ini terbukti benar bahwa mereka memang dapat gerakan yang mantap untuk dilacak dan diikuti. Itulah kenapa sekarang ada banyak banget yang namanya analisis on-chain gitu kan, untuk melihat orang-orang pada kemana, whales pada kemana, atau bahkan investor retail pun yang rame-rame pun sedang ngapain sekarang. Nanti kita akan bahas beberapa di sini. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk belajar pakai Nansen segala macam, mungkin bukan untuk banyak
orang karena memang yang namanya subscription Nansen itu mahal banget. Kalau nggak salah seingat saya itu 15 juta sebulan. Jadi luar biasa mahal. Dan kalau misalkan mau pakai yang gratis itu ada sebenarnya. Nanti akan kita kasih tahu di video ini websitenya yang bisa kalian pakai untuk ngelacak yang bukan Nansen, dan mudah untuk dibaca juga. Sekarang kita mau lihat dulu yuk buktinya secara historis gimana akuratnya. Nah, yang masuk smart money ini kan tadi ada kelompoknya beda-beda label-labelnya. Nah, sekarang ada metrik-metriknya yang jadiin pertimbangan performanya. Ada yang dari perubahan saldo dalam US dollar, ada yang absolute perubahannya, absolute change, ada yang perubahan alamat, ada yang perubahan persentase jumlah alamat, ada juga yang holding share, address market share, dan lain-lain. Kalian nggak perlu harus paham masing-masing dari ini semua. Yang perlu kalian tahu adalah yang di sini ini, yang huruf D, itu adalah address percent change. Itu adalah perubahan seberapa banyak persentase alamat baru yang masuk atau yang bisa dibilang akumulasi koin atau token tertentu. Intinya, dalam periode waktu tertentu kalau ada arus masuk banyak ke token tersebut, apalagi kalau market cap-nya kecil, pasti bakal kedorong kan. Entah itu kedorong naik kalau misalkan masuk, kalau misalkan arus keluar artinya kedorong turun. Dan ini bisa kita lihat dari metriknya itu yang paling menurut benchmarknya ini dari ETH ya, untuk Ether aja itu cukup akurat secara historis. Dan itulah kenapa sekarang banyak orang yang mulai mengikuti smart money. Smart money pada kemana? Kalau smart money ke situ, biasanya kita ikut ke situ. Istilahnya kayak ada orang bilang, investasi itu kemana sih yang paling tepat? Nah, kadang ada yang jawabannya itu investasi ke orang-orang yang paling cerdas. Karena biasanya mereka yang dapat nemuin inovasi. Mereka yang biasanya kadang nemu potensi-potensi awal sebelum orang lain tahu. Kalau istilahnya gaul sekarang kayak hidden gem-nya itu di mana. Nah, sekarang kita lihat yuk. Untuk buktinya ya. Buktinya ini ya, kemarin kalau misalkan kalian ngikutin ekosistem Arbitrum mungkin tahu, tapi kalau nggak ngikutin kurang tahu nggak apa-apa. Di Arbitrum itu ada salah satu NFT marketplace yang dia punya nerima banyak game juga, bukan cuma NFT. Ada game, ada metaverse, namanya Treasure DAO atau Trove. Itu tempat yang sebenarnya punya token juga. Nama tokennya itu Magic. Yang kalau misalkan kita ngeliat dari setahunan terakhir tuh ngedrop jauh banget sih, 80%-an lebih dari ATH. Cuman dalam beberapa minggu terakhir ini mereka ngepump. Dan ada satu alamat di sini yang bisa kita lacak di ChainEdge. BTW ini websitenya yang tadi kami kasih tahu kalau misalkan nggak mau bayar mahal di Nansen tapi gratis di ChainEdge. Ini masih beta ya, jadi pakai dengan risiko kalian sendiri. Tapi di sini kita bisa melacak pergerakan arus dana, entah itu masuk, entah itu keluar. Terus pada orang-orang itu di alamat tertentu, misalkan kayak ini nih, di alamat OX5C, 5ABB dan bla 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 ini lagi ngapain aja. Nah, kenapa kita ngeliat ini? Kemarin dia itu masuk ke token Magic ini dari modalnya cuma sekitar 28 ribuan dolar. Terus modalnya jadi 81 ribu dolar karena dia sudah masuk ke Magic sebelum kemarin ada pengumuman listing di Binance. Intinya apa? Entah ini orang dalam yang dapat info pas Binance bakal ngelisting Magic, atau memang dia cuma ngikutin berita terus cepet aja eksekusinya, atau apa kita nggak tahu ya. Siapa yang punya alamat ini juga nggak tahu, tapi intinya yang masuk dalam label smart money ini, dia kemarin masuk 29 ribu dolar, keluar 81 ribu dolar. Karena masuk Magicnya awal sebelum ngepump pas listing di Binance. Sekarang kita bisa ngelihat kalau kita punya alamat-alamat tertentu yang kita pikir mereka kayak, oh ini smart money nih, oh ini VC, ini institusi, oh ini orang gede, itu kan whales atau bandar. Kita bisa ngikutin pergerakan mereka terkini. Buktinya nih kita lihat ya, perubahannya nih dalam sebulan terakhir dan dalam seminggu terakhir. Token Magicnya dia udah keluar gitu kan, dia udah TP. Ini dengan penurunan harga karena dalam denominasi dolar, bukan dalam jumlah Magicnya. Tapi intinya udah dia TP keluar nih 70 ribu dolar, entah dia sisain 10 ribu atau enggak. Tapi intinya tadinya modalnya cuma 29 ribuan dolar. Dan sekarang kalau misalkan kita mau lihat akhir-akhir ini gitu kan, misalkan dalam semingguan terakhir atau dalam sebulanan terakhir dia masuk kemana, kita bisa ngeliat dalam sebulanan terakhir dia juga ada nambah Vesta. Vesta ini juga sama di Arbitrum. Kalau kalian lihat pun di sini chainnya yang utama adalah Arbitrum dan Ethereum. Oke, kita sekarang lagi ada di bear market. Banyak orang bertanya-tanya kapan kita nungguin Arbitrum segala macam untuk bisa alt season, untuk bisa pumping. Tapi yang banyak dari orang nggak sadarin itu, dari layer 2 Ethereum pun udah mantep banget adopsinya signifikan. Dan akhir-akhir ini ada banyak season-season kecil. Kayak di Arbitrum pun udah banyak season-season kecilnya. Kayak si Camelot token nih, dia nambahin kan 28 ribu dolar dalam sebulan terakhir perubahan saldonya dia.
Camelot token ini kemarin ngepam 8 kali lipat dari nilai yang paling kecilnya itu. Memang risikonya di Gen gede banget. Cuman kalau mau nyari cuan dari yang lebih market capnya kecil gitu kan, dengan bahayanya tentu ada. Tapi kita bisa ngelihat smart money itu biasanya gerakannya pas sebelum itu terjadi. Makanya ini menarik untuk bisa dipakai, untuk bisa dilihat satu persatu. Kalau kalian mau lihat ke bawah juga bisa. Ada GMX, ada Chainlink dan kawan-kawannya. Cuman itu cuma ada satu alamat. Nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi nih untuk secara umumnya orang-orang lagi ada di mana. Karena belum tentu satu orang itu selalu tepat. Nggak ada manusia yang bisa prediksi masa depan. Jadi pasti ada tetap risikonya, misalkan kayak dia salah langkah atau gimana. Sekarang kita lanjut dulu yuk untuk ngelihat saat ini gimana kabarnya pasar. Apakah sekarang lagi banyak arus masuk atau lebih banyak arus keluar? Well, dengan banyaknya FUD dan rumor negatif dari Binance dan CZ, kayak yang udah kalian mungkin nonton videonya kemarin hari Sabtu, orang-orang itu ngeluarin duit mereka gitu kan dari bursa exchange terpusat. Dan kalau kita ngelihat secara on-chain, saldo-saldo stablecoinnya para smart money ini yang ini di Nansen ya, yang ini bukan di ChainEdge, itu sebenarnya malah nambah sekarang. Ada beberapa argumen. Ada yang berargumen dengan nambahnya saldo stablecoin artinya mereka cuma nambah bubuk amunisi dulu, belum berani untuk masuk, tapi setidaknya sabar nunggu, wait and see, tapi nambah modal. Itulah kenapa stablecoin mereka akhirnya meningkat. Kemarin ini 24%, terus sekarang udah 27%. Jadi penambahannya itu cukup signifikan yang bisa kita lihat. Dan apa artinya kita juga hanya bisa berasumsi. Tapi kalau kita ngelihat ke data yang berikutnya lagi, ada arus keluar dari Ethereum. Kalau kita mau ngelihat di luar dari Ethereum nanti saya akan tunjukin juga. Tapi intinya ini arusnya cukup ketahuan ya. Turun dia dari beberapa minggu terakhir. Dan ini merupakan jumlah saldo dari alamat smart money yang dilacak sama Nansen. Cuman ini dalam bentuk Wrap Ether, bukan ETH yang asli. Karena yang Wrap Ether pasti yang dipakai untuk DeFi, DEX, dan kawan-kawannya. Karena yang ETH asli kan nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau ngelihat langsung dari ChainEdge yang tadi, balik lagi ke ChainEdge ya. Ini sekarang kita bisa ngelihat dari landing page paling awalnya gitu kan. Arus token untuk trader yang cerdas, smart trader token flows gitu kan. Dan kita bisa ngelihat perubahannya dalam 30 hari terakhir, dalam sebulan terakhir. Banyak banget keluar dari Binance USD. Dalam bentuk Binance USD atau BUSD. Dan ini merupakan reaksi dari rumor FUD negatif dari Binance kemarin juga, bahwa orang-orang nggak pengen megang BUSD. Akhirnya mereka juga mulai takut dengan banyaknya stablecoin lain, apalagi dengan ada isu-isu Tether bakal di-pack karena partisipan terbesarnya Binance, macam-macam lah. Kita bisa ngelihat di sini perubahannya dalam sebulan terakhir, seminggu terakhir. Jadi pada ngapain? Cuman dalam seharian terakhir ini ada perubahan saldonya hampir 5 juta dolar. Jadi kita harus lihat perspektifnya gimana. Cuman dalam sebulanan terakhir, maksud saya dalam seharian terakhir ini memang banyak keluarnya dari ETH ini. Jadi entah apakah terus si ETH bakal ngedam atau gimana dalam jangka pendek, karena saya baru juga serok kemarin. Tapi nggak apa-apa karena memang untuk jangka panjang. Dan saya sendiri pun pakai ETH-nya bukan untuk diem pasif, tapi untuk masuk ke beberapa ekosistem, misalkan kayak di layer 2 Arbitrum, untuk cari-cari peluang. Kayak yang kita bisa lihat dari smart money ini ngasih banyak banget peluang. Tapi kita bisa lihat nama-namanya nih, tokennya di sini, simbolnya di sini untuk blockchain, termasuk di blockchain mana, apakah Ethereum, Polygon, Avalanche, dan lain-lain. Memang kita bisa lihat paling banyak itu di Ethereum, ekosistemnya paling gede, orang itu paling banyak geraknya, entah DeFi, NFT. Dan kalau misalkan kita memanfaatkan ini, banyak banget peluang yang bisa kita temukan. Untuk arus masuk yang paling terkini dalam sebulanan terakhir, itu kita bisa ngeliat Chiliz. Mungkin gara-gara Piala Dunia ya, makanya orang-orang jadi pada masuk ke yang berbau sepak bola di sini, si Chiliz. Cuman lucunya aja dengan Argentina yang menang, malah fan tokennya Argentina nggak ikutan ngepam. Tapi kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, ada lagi Hashflow, token DeFi kayak di Arbitrum, terus ada Aave, ada Coinbase, dan kawan-kawannya juga di sini. Ketahuan pokoknya arus masuknya apakah positif atau negatif dalam sebulan terakhir, seminggu terakhir. Jumlah alamatnya juga ketahuan. Ini ChainEdge dan ini gratis, tapi masih beta dashboardnya. Daripada bayar di Nansen kan mahal. Nah cuman kalau misalkan kalian bilang, Min nggak punya banyak waktu untuk analisis segala macam, ngelihat dashboard banyak angka juga ribet gitu kan, nggak masalah, karena itulah yang kami lakukan sebagai di website, di dashboard member RR itu kami kasih banyak banget yang namanya konten tambahan lebih dari yang kami berikan di YouTube ini. Karena yang namanya bikin YouTube tuh lebih sulit daripada kita cuma ngetik dan ngasih beberapa artikel atau beberapa informasi pas kami nemuin itu.
terus bisa kami bagikan. Inilah kenapa di dashboard member RR, kalau misalkan kalian bukan anggota, kalian bisa cek deskripsi di bawah untuk gabung. Itu ada banyak banget informasinya. Mulai dari komentar pasarnya, sekarang sedang seperti apa, riset koin token masing-masing dari nama-namanya nih. Dari tokenomic, tim, backup, teknologi, teknis, segala macam. Pro kontra kami kasih dan kesimpulan tetap Dior juga. Ada di perpustakaannya, ada peluang DeFi, tutorial Bliudi sering banget ini bikin video YouTube tentang DeFi intinya. Terus dimasukin ke sini yang kalau bukan member nggak bisa nonton, tapi itu dapat peluang-peluang bagus juga DeFi, entah itu untuk staking, farming, providing liquidity dan lain-lain. Ada link berguna di sini contohnya. Nah, yang di link berguna di sini biasanya saya ngajarin tentang cara analisis pribadi, gimana caranya Dior, gimana caranya riset, sumber-sumbernya, link-linknya apa aja yang tadi kami bahas di awal, Nansen, ChainEdge dan lain-lain. Kami selalu kasih di sini juga linknya. Jadi kami pun nggak kayak ayo ikutin sinyal atau segala macam, karena kami nggak percaya sama yang namanya itu. Kami percaya masing-masing orang itu bisa nemuin peluang sendiri dan bisa analisis pribadi. Makanya kami ngajarin caranya gimana, step by step tentang layer 2 segala macam. Dan soon kita bakal upload juga selama akhir tahun ini untuk menjelang Natal, menjelang tahun baru juga. Banyak konten yang udah kami jadwalin tentang analisis on-chain dan kawan-kawannya, tokenomics segala macam, semua akan kami upload segera. Jadi kalau misalkan mau lihat bisa ada di sini. Untuk komentar pasar sendiri, entah itu makro, entah itu dari segi pergerakan harga, Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan, ada analisis on-chain juga yang sering kami bagikan. Tapi intinya apa sih guys? Intinya di bulan Desember ini biasanya ya, kalau kita ngeliat secara historis, itu lebih tenang. Entah apakah yang Desember tahun ini bakal tenang juga, nggak tahu. Secara historis saya bagikan nih di sini, akhir tahun adalah periode yang lambat, bukan untuk Bitcoin tapi untuk semua pasar juga. Masuk akal gitu kan, orang-orang pada santai karena ya udah waktunya liburan, mereka nggak mantengin chart di pasar. Nah, ada beberapa pesan aja yang saya sudah bagikan di sini, bakal saya bacain ulang lagi. Pesan saya cuma satu. Ingat untuk ngambil waktu liburan selama musim akhir tahun, karena tahun 2022 ini bener-bener brutal. Banyak banget kejadian yang gila tahun ini kalau misalkan kalian udah ngikutin kan. Perang awal di Ukraina gitu kan. Ada Fed Amerika Serikat naikin suku bunga sangat tinggi, koreksi tajam BTC 75%, bangkrut banyak banget di industri gitu kan, para pemodal Ventura lah, atau perusahaan exchange lah, dan bencana FTX semakin memperparah juga, akhirnya nyeret pasar turun sampai kita konsolidasi di harga sekarang ini. Jadi tahun 2022 udah brutal, dan anggota tim kami pun di Republik Rupiah butuh istirahat, dan kita pun perlu untuk apa ya istilahnya kayak healing lah, untuk menikmati waktu tahun ini. Dan memang secara historis tenang, semoga pasar juga tenang. Setidaknya memberikan waktu kita untuk ya udah napas lega dikit. Dan ada beberapa informasi yang bakal kami bagikan nanti untuk menutup tahun. Tapi sekiranya semoga kalian bisa merasakan istirahat yang cukup gitu untuk akhir tahun ini, meskipun portofolio lagi nggak baik-baik saja. Terima kasih guys yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video hari ini bermanfaat tentang smart money, tentang caranya analisis dan beberapa label yang bisa kalian pantau untuk melihat peluang terbaik di awal. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!